Oke, welcome di video yang kali ini. Kita bakal bahas RK tentang spear. Seperti yang gue janjiin, gue bakal build spear untuk job RK ini ya. Berbeda dengan video selanjutnya yang pakai pedang. Ini kita bakal pakai spear. Ini menurut gue ini tipe RK terbaik untuk PvE. Kalau pedang kemarin untuk PvP, yang sekarang tipenya untuk PvE ya. Oke, kita ke statnya dulu. Kurang lebih statusnya itu mirip dengan tipe pedang. Karena job RK ini juga membutuhkan attack speed. Tapi bedanya dia membutuhkan look. Dia butuh critical karena ada ulti lasernya, laser tombak itu bisa critical. Jadi kenapa gua menaikkan Agi sama look lumayan persis karena butuh attack speed dan butuh critical juga ya. Kita ke skillnya sekarang. Untuk skillnya kita sama dengan yang tipe pedang sebenarnya di sini. Bisa disamain aja teman-teman kalau mau diikutin. Intinya kalau di swordsman adalah ini level 10. Increase ini ngehealnya level 10 ya. Kalau di naik intinya adalah naikin spear mastery level 10 karena job kita menggunakan spear. Dan yang kanan ini harus mentok yang major tenacity. Karena ini mendapatkan shield ya untuk RK. Kemudian di LK juga nggak gitu banyak penting. Yang penting naikin semua buff-buffnya aja. Concern, Aura Blade. Sama yang paling penting adalah Berserk level 5. Oke. Nah yang paling penting adalah di sini di RK-nya. Bisa dilihat ya. Kita beda dengan tipe pedang. Kalau tipe pedang kan ada Enchant Blade sama Ignition Break. Nah bedanya kita nggak pakai itu. Di sini kita naikin Phantom Thrust ini cuma 3 karena buat unlock skill di bawah. Yang kepake di tipe tombak adalah dua ini aja guys. 100 Spear ini yang skill butuh attack speed. Sama Rain of Spears ini yang paling sakit. Ini membutuhkan look karena karena skillnya itu bisa critical ya. Terus seperti biasa naikin Dragon Skion buat ultinya. Ultinya ini mendambahkan damage yang ulti spear tadi yang laser tombak 100%. Jadi ini sakit banget ya. Terus naikin biasa, naikin naga, naikin attack, sama ignore size, sama naikin semua apinya, sama dragon breath untuk men-trigger ultinya si RK ini. Dan seperti biasa naikin all in one buff, full throttle, dan semua rune. Oke, untuk equipnya untuk armor kita menggunakan Charleston karena kita statusnya masih banyak STR. Kita naikin ini. Kecuali kalau misalnya Agi kita udah banyak guys, kita bisa pakai King ini, King of Resentment. Ini itu sakit karena tiap Agi mendapat crit damage. Kan skill per sakitnya itu tombak yang tadi ultinya. Cuman karena Agi kita kecil, gue masih rekomendasi untuk pakai set Charleston. Untuk weaponnya bisa pakai ini lens karena seperti biasa hanya ini yang equip yang menambahkan damage dari skill job 3. Oke, sekarang kita ke enchant. Enchant seperti biasa kita naikin crit semua karena seperti biasa kita membutuhkan crit dan crit damage yang banyak. Sisanya kita ambil attack aja guys. Attack PvE, attack PvE ya. Oke, apalagi nih? Verus itu persis sama dengan yang di pedang. Yang penting ada defense empowerment, holy light shield, sama downless order ya. Selanjutnya kita ke Nebula. Nebula itu seperti biasa guys, jangan lupa diganti ke tombak. Ini kan pedang, kita ganti ke tombak. Nah, lihat bedanya tombak sama pedang. Tombak itu ada crit damage dan ASPD. Makanya kenapa gue bilang tombak itu membutuhkan Agi dan look. Oke, setelah ganti ke tombak, untuk nebulanya, stellar point-nya teman-teman bisa lihat aja ya. Bisa naikin, ikutin aja ini. Yang penting Draco 5 sama yang di orbit 2-nya itu yang penting Herculesnya 5. Itu untuk full damage aja. Ya.
Selanjutnya untuk Nexus. Nah, Nexus ini untuk char ini sebenarnya belum begitu sempurna karena resetnya itu habis buat tipe pedang kemarin. Tapi nggak apa-apa, gue jelasin dulu untuk Nexus. Nexus itu untuk tombak dia PR banget guys, karena yang dia butuhkan paling utama adalah ini Rain of Spears, menambahkan damage dari ultinya, plus ada shield dan movement ya. Cuman kita belum punya. Terus kita harus punya 100 spear. Ini yang skill tadi yang dari attack speed ada 50% untuk mendouble damage dari 100 spear ini. Kita udah punya sih, cuman masih kurang. Terus yang ketiga penting adalah ini Dragon Howling. Ketika kita pakai Dragon Howling, skillnya ini menambahkan damage 100%. Sebenarnya ini yang paling penting adalah dua ini guys, Rain of Spear dan Dragon Howling. Cuman kita belum punya. Jadi untuk talent Nexusnya Spear, yang paling penting adalah Rain of Spear, Dragon Howling, 100 Spear kita udah punya, plus Fire Breath. Nah, kenapa Fire Breath? Kan seperti biasa guys, ini menambahkan damage-nya Fire Breath karena kita masih pakai Fire Dragon Breath untuk men-trigger ultinya si RK. Tapi gue bilang ini gak terlalu penting. Intinya adalah Rain of Spear, Dragon Howling, kemudian 100 Spear. Ya, kurang lebih seperti itu untuk Nexusnya. Apa lagi? Sepertinya udah semua ya. Sekarang kita coba damage-nya ya. Ini kenapa gue bilang ini paling sakit untuk PvE, karena kita bisa lihat output damage-nya dibandingkan dengan pedang kemarin. Kita pakai tipe buat hajar Mutant Dragon ya. Kita pause dulu. Oh ya, settingnya, setting autonya itu teman-teman bisa masukin ini aja, full throttle. Seperti biasa, dua Dragon Breath ini yang sakit karena punya talent Nexusnya, plus yang angin. Kenapa? Karena cooldownnya cepat. Plus ini Dragon Howling ini yang tadi yang nge-trigger damage-nya skill Rain of Spear. Cuma kita belum punya, tapi masukin aja guys, nggak apa-apa. Kemudian masukin 100 Spear karena ini yang skill yang sakitnya. Terus ini rune yang kuning bisa dipasukin atau enggak, tergantung, terserah teman-teman. Karena kalau mau tipe malas AFK juga, sebenarnya masukin ini aja Rain of Spear-nya. Sama tentu saja masukin ultinya yang Dragon Skionic. Tapi ini gue jelasin dulu, gue nggak masukin ultinya karena misalnya kalau MVP, ini gue bakal jelasin ya. Gue bakal jelasin untuk ultinya. Nih, sebelum kita pakai ulti, kita pakein dulu guys. Nah, ini ulti yang gue bilang ulti, tombak. No, bisa kritikal kan? Itu kalau cooldown. Ketika kita pakai ulti door, ini ke reset. Makanya gue suka kalau ini gue pakai manual. Jadi sebelum pakai ulti Dragon Skionic, pakai dulu ini guys. Ketika ini cooldown, terus lu buka Dragon Skionic, ini langsung auto ke reset. Lihat teman-teman damage-nya. Damage RK untuk solo Mutant Dragon. Kalau kemarin pakai pedang, kita membutuhkan kurang lebih 1 menit 30 detik. Sedangkan kalau main tombak, itu kurang dari 1 menit udah mati Mutant Dragonnya ya. Bisa lihat teman-teman damage-nya. Sakit banget guys, cuma 50 detik aja. Jadi kurang lebih seperti ini build tentang RK. Untuk teman-teman yang mau bertanya atau ada masukan lainnya, silakan komen aja. Dan ada masukan untuk konten lain, bisa komen aja atau bisa PM gue di in-game atau di sosial media gue ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya lanjut untuk bikin konten lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.